Saat terbangun, dia mendapati rumahnya sudah habis terbakar. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Willingham tidak dapat menyelamatkan nyawa ketiga putrinya. Girl! I'm falling apart. There's babies in there. Yeah, it's my neighbors. Cameron Todd Willingham dan Stacy Kui Kendall adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai 3 orang putri. Anak pertamanya bernama Amber yang berusia 3 tahun dan anak kembarnya bernama Carmen dan Cameron yang usianya belum genap 1 tahun. Willingham dan Stacy ini memiliki hubungan yang sangat rumit. Bisa dibilang Willingham ini berprofesi sebagai bapak rumah tangga karena doi nggak kerja, Beb. Yang bekerja untuk menghidupi keseharian mereka adalah Stacy. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Stacy ini rela masuk shift malam. Sedangkan Willingham kerap kali pergi malam pulang pagi sekedar untuk minum-minum bersama temannya. Bahkan tak segan dia berselingkuh dan ketika ditegur oleh Stacy, dia tak segan bersikap kasar pada istrinya. Berjalannya waktu, hal tersebut membuat Stacy paham karakter sang suami yang membuat Stacy akhirnya nerimo. Keduanya tetap saling mencintai dan saling peduli. Di hari kejadian, pada tanggal 23 Desember 1991, sekitar jam 9 pagi, Willingham yang sedang terlelap tiba-tiba mendengar suara Amber berteriak membangunkannya. Betapa terkejutnya dia mendapati ketiga anaknya sudah dilahap api. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Willingham tidak dapat menyelamatkan nyawa ketiga putrinya. Dalam kepanikan itu, dia berusaha minta bantuan tetangga dan dia sempat mendorong mobilnya agar menjauh dari api. Girl! I'm falling apart. There's babies in there. Yeah, it's my neighbors. Sesaat setelah kejadian, Willingham dan Stacy diinterogasi. Mereka menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Mereka juga menjelaskan bahwa saat kejadian Stacy tidak ada di rumah. Dia sedang masuk shift malam dan kebetulan pagi itu Stacy nggak langsung pulang. Karena beberapa hari lagi Natal, dia menyempatkan singgah di Salvation Army untuk beli hadiah Natal ketiga anaknya. Piece of shit. Waited till they were asleep. So he pours the accelerant here. We'll nail him. Innocence taken back to the bosom of the Lord. Amber, Carmen, and Cameron. Setelah pemakaman ketiga anaknya, di tengah perjalanan tiba-tiba mereka disergap tim kepolisian. Willingham ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Di sana Willingham satu sel dengan Johnny Webb. Ingat ya Beb, sama si Johnny Webb ini. Willingham mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak mengeksekusi ketiga anaknya. Willingham justru merasa bingung kenapa dia ditangkap. Padahal hari itu dia sedang sangat berduka dan sangat terluka kehilangan 3 gadis miliknya yang amat sangat dia cintai. Dia juga mengungkapkan pagi itu sangat jelas dia mendengar suara anak sulungnya Amber memanggil sampai dia terbangun dan dia amat sangat menyesal pagi itu. Dia lebih milih ikut terbakar bersama ketiga putrinya. Namun karena Willingham ini orangnya temperamen, dia mengungkapkannya dengan menggebu, penuh emosi dan amarah yang membuat Johnny Webb kesal. Saat Willingham di penjara, untuk pertama dan terakhir kalinya, Stacy sempat datang mengunjunginya bersama seorang pengacara bernama Horton. Namun di sana si pengacara malah mendesak Willingham untuk mengaku agar dapat meringankan hukumannya. Namun Willingham yang tidak merasa melakukannya, jelas dia tidak ingin mengakuinya. Dia malah mengaku menyesal bangun pagi itu. Kalau tahu bakal kayak gini, dia lebih baik ikut terbakar bersama Amber, Carmen, dan Cameron. But I will not say I killed my own kid. They will tear you up on this dumb as you look. What the f*** is wrong with you? I am the only thing between you and Anita right now. 18 Agustus 1992, dalam persidangan, jaksa penuntut bernama John Jackson mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut telah terjadi dengan sengaja karena telah ditemukan bensin yang disebar dalam bentuk pentagram.
Beberapa saksi juga telah memberatkan Willingham bahwa Willingham ini orang yang temperamen. Salah satu saksi itu adalah mantan teman satu selnya. Saat pertama kali Willingham dijebloskan ke penjara bernama Johnny Webb. Dia bersaksi Willingham telah memberitahunya bahwa kebakaran itu terjadi atas kesengajaan. Juga menurut tetangganya bernama Brandis Barbie, dia menyatakan saat kejadian yang dia lihat hanyalah asap. Dia berasumsi bahwa Willingham tidak berusaha masuk ke dalam untuk menyelamatkan anak-anaknya. Willingham malah sibuk menjauhkan mobilnya dari api, kemudian duduk di halaman. Inspektur Vasquez yang menyelidiki TKP juga menyatakan bahwa telah ditemukan kaca jendela yang retak. Hal tersebut membuktikan adanya cairan adiktif dan parahnya telah ditemukannya posisi lemari es yang dengan sengaja dipindahkan untuk menutupi pintu belakang, dan itu dia asumsikan sebagai perangkap kematian. Di sana Stacy juga turut bersaksi, namun dia menyangkal semua pernyataan para saksi sebelumnya bahwa tindakan kasar Willingham semua itu terjadi karena perdebatan suami istri yang sudah Stacy anggap wajar karena dia sudah mengenal Willingham, yang dia tahu Willingham ini sangat amat mencintai dan menyayangi ketiga anaknya. Dia sangat telaten menyuapi anak-anak dan Stacy sangat menyadari bahwa Willingham juga sangat mencintainya. Stacy juga menjelaskan bahwa sesaat setelah kejadian, rambut Willingham itu hangus terbakar di dada, kelopak mata dan kepala serta luka bakar sepanjang 2 inci di bahu kanannya, juga di pergelangan tangan, dan tangannya menghitam karena asap. Karena itu Willingham juga sempat dirawat di rumah sakit walau dengan tangan diborgol. I would never do anything to hurt those babies. You don't understand. Toddy's not like that. Listen! Everybody's in here making it blood. We'll step down. I'm sorry. Calm her in. There's been people on this. Ain't that how this shit works? Now I'll stay here. Namun semua pengakuan Stacy dipatahkan oleh jaksa penuntut John Jackson yang menyoroti tidak adanya bukti bahwa Willingham menghirup asap. Sidang ditunda 1 jam, dan kalian tahu Beb, hanya dalam waktu 1 jam itulah para juri langsung memutuskan hukuman Willingham adalah hukuman mati. Karena putusan tersebut, Willingham disoroti sebagai pengeksekusi anak yang berdampak selama menjalani hukuman di penjara. Dia habis dibully, dipukuli, dan diancam oleh narapidana di sana. Juga oleh penjaga yang kejam bernama Daniel. Karena tindakan itu akhirnya Willingham ditempatkan di sel isolasi demi keselamatannya. I promise I'll be good. I promise I won't do anything bad again. Y'all can take me out of here. Selama di penjara, Willingham sangat tertekan. Dia terus menangis. Dia masih terus berusaha memproses ketidakbersalahannya. Dia juga terus mengingat kenangannya bersama Stacy dan ketiga anaknya. Dia amat sangat menyesali semua perbuatan kasarnya kepada Stacy. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi. Selain itu, Willingham sudah sering berhalusinasi didatangi oleh si sulung Amber. Amber ini selalu datang menemani si ayah. Walau tak pernah bicara, dia selalu setia mendengarkan cerita dan penyesalan si ayah sambil menggambar. That's beautiful, baby. You wanna tell him I'm sorry? You know I didn't do it, don't you? Yeah? They mad at me. Selama di penjara itu, awalnya hubungan dengan Stacy masih baik. Mereka sering bertukar surat, namun tak lama setelah putusan itu, Stacy berhenti membalas surat-suratnya atas desakan dan pengaruh dari nenek dan keluarganya yang sangat yakin bahwa si Willingham itu pelakunya, yang berdampak akhirnya dia menceraikan Willingham. Willingham menghubungi pengacara baru bernama Martin Rivers, kita panggil dia Martin, dengan harapan dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Di sisi lain, dia juga mulai beradaptasi dengan kehidupan di penjara. Dia tunduk dan nurut pada Daniel si penjaga dan mulai berteman dengan narapidana hukuman mati lainnya, bernama Ponkai James, kita panggil dia James. Berjalannya waktu, Willingham banyak belajar nulis dari si James. Dia menulis kisah perjalanan hidupnya, membuat surat-surat pengakuan tidak bersalahnya dan lain-lain. Karena menulis itulah, dia jadi bersikap lebih tenang, hingga akhirnya James dieksekusi.
Singkat cerita, surat-surat yang Willingham tulis selama ini telah Martin sampaikan kepada seorang penulis drama bernama Elizabeth Gilbert yang bersimpati pada kasusnya. Elizabeth ini seorang janda ibu 2 anak dan mantan suaminya sedang sakit keras. Nah, si mantan suami dan kedua anaknya mereka berpendapat bahwa Willingham bersalah, namun Elizabeth tetap yakin pada nalurinya. Setelah membaca surat-surat yang ditulis oleh Willingham, Elizabeth pun memutuskan untuk mengunjungi penjara. Dia terkejut dengan sikap Willingham yang tenang. Elizabeth ini orang pertama yang mengunjungi Willingham selama ini. Orang tuanya tak pernah datang karena sudah sepuh dan posisinya ada di Oklahoma yang jauh dari lokasi penjara. Ya, selama di penjara, Willingham ini tidak pernah dapat kunjungan dari kerabatnya yang membuat Elizabeth semakin percaya bahwa Willingham tidak bersalah. Dari sanalah Elizabeth terus mendalami Willingham sebagai seorang ayah yang amat mencintai dan bangga memiliki anak gadis. I love them more than I love life. I swear, I did not kill my own children, Elizabeth. Oh, they was the most beautiful babies in the whole world. My big girl Amber, she'd be 11 by now. And Carmen and Cameron, they'd be 9. You ever tried diapering two at once? No. Carmen, she was more like me. Cameron, she was smart. She had like a routine. Amber, she was a great big sister. You scared, Todd? Selama di penjara, Willingham terus membenamkan dirinya dalam seni dan puisi. Dia juga terus menggambar dan menulis. Hingga berjalannya waktu, dia berteman akrab dengan penjaga Daniels. Dari kedekatan itulah si penjaga Daniels mulai mempertanyakan kesalahan Willingham. Dan selama ini dia juga membaca surat-surat keluar milik Willingham untuk Elizabeth dan menyaksikan Willingham yang sering menceritakan keluarga kecilnya saat berolahraga. Ditambah lagi, Daniel juga sering menyaksikan Willingham berbicara dengan Amber anaknya. Walau itu hanya halusinasi, namun cara Willingham bicara pada Amber tak mencerminkan dia seorang pembunuh. Elizabeth mulai meneliti kasus Willingham. Dengan mempelajari kasus Willingham, dia mencari tahu tentang David Horton, kemudian menemuinya. Horton ini pengacara yang mendampingi Willingham pertama kali, yang dikenalkan oleh Stacy di awal ya Beb. Horton menganggap si Willingham adalah biang masalah. Hanya karena Willingham bertindak tidak wajar, Horton menyimpulkan langsung bahwa Willingham adalah seorang pembunuh. Selain itu, Horton juga malah memberikan peringatan pada Elizabeth bahwa Willingham sedang memperdayanya karena dia pria pemikat wanita. I just wanted to get your thoughts on Todd Willingham. The question is, did he get a fair trial? Across the street, stay out of the way is more like it. You failed to find a single scientific expert? Where'd you get your law degree, Missy? Is that you failed to challenge witnesses that changed their story? That boy is a monster, and he will die. Selain itu, Elizabeth juga mengunjungi Johnny Webb, mantan teman satu selnya, yang saat itu dia sudah bebas. Namun di sana Elizabeth curiga, kok baru bebas si Johnny udah punya mobil. Ketika Elizabeth bertanya tentang kasus Willingham, terungkap fakta bahwa jaksa John Jackson telah membayarnya untuk berbohong di pengadilan. Ketika Elizabeth mengungkit tentang pengakuan Willingham sebenarnya, Johnny Webb menjadi gelisah lalu mengancamnya, yang membuat Elizabeth ketakutan kemudian pergi. Elizabeth juga menemui Martin, pengacara kedua yang menangani Willingham setelah si Horton, yang tidak membuat kemajuan dalam kasus tersebut selama 6 tahun terakhir. Awalnya si Martin ini kukuh menolak mengungkit kembali kasus Willingham. Namun setelah Elizabeth menjelaskan adanya keganjilan di kasus Willingham, mereka pun sepakat bekerja sama untuk kembali mengajukan banding. Tanggal eksekusi Willingham telah ditetapkan. Willingham akan disuntik mati pada tanggal 17 Februari 2004. Para juri yang memutuskan mereka tidak menyadari bahwa lebih banyak para saksi berbohong di persidangan. Date's been set. Beberapa minggu sebelum eksekusi Willingham, Elizabeth dan Martin menemui Dr. Gerald, merupakan seorang ahli pembakaran yang bersedia meninjau kembali kasus Willingham. Dr. Gerald mengkritik kesimpulan awal penyelidik kebakaran yang mengungkapkan bahwa lemari es itu tidak dipindahkan dan memang sudah di sana dari awal, dan kebakaran itu tidak terbukti terjadi karena unsur sengaja dibakar. Kemudian soal kaca yang retak yang diungkap oleh Inspektur Van Quest, dan semua itu
Salah, ungkap Dr. Gerald sambil membuktikan dia menuangkan bensin di lantai lalu membakar kaca. Dari sinilah terungkap bahwa Willingham tidak bersalah. Dan memang faktanya di rumah itu sangat berantakan, Beb. Willingham ini orangnya jorok. Dia menaruh banyak bahan bakar bukan pada tempatnya. Yang pada saat terjadi kebakaran, dia tak sengaja menumpahkan bahan bakar yang berserakan di rumahnya. And no such thing as from the fire hoses. Touched. It was always there, never been moved. Decided Todd was guilty before they walked into the bother to check the space heater. Even heard of a safety code. Those flames ran up the ceiling, burning the wall. Combustion of everything, flammable. We have a real chance. I'm not fixing to start hoping again. If I start hoping again, them 10 days are gonna go by just like that. I understand. But I'm hoping. Dr. Gerald mengirimkan laporannya melalui fax kepada Gubernur Texas bernama Rick Perry. Di sisi lain, si gubernur menerima laporan tersebut, namun dia tidak mau memberikan pengampunan kepada Willingham. Akhirnya, pengajuan banding pengacara Martin pun ditolak. Laporan Dr. Gerald pada Gubernur Perry pun diabaikan. Walau Johnny Webb sudah mencabut kesaksiannya, namun Jaksa Jackson malah menutupinya. Pen and paper, something. Scheduled to be executed in just 5 days. But to recant my testimony at this time, my name is Johnny Webb. Willingham is innocent of all charges. I'm given no other choice, forced to testify against Mr. Willingham by the district attorney's office and other officials. Menjelang Willingham dieksekusi, Stacy sempat mengunjungi Willingham. Dia datang sangat cantik dengan hiasan di kukunya. Karena itu, wartawan ramai mendatangi kediaman Stacy dan keluarganya. Di sana, Stacy yang ditekan oleh keluarganya hanya bisa diam membisu, diwakili oleh kakaknya yang bicara pada wartawan. Dia mengungkapkan bahwa saat Stacy menemui Willingham yang terakhir, dia telah mengaku kepada Stacy bahwa dialah yang membunuh ketiga anaknya. Says Todd confessed to her when she visited him in prison. Texas is doing the right thing, making that monster pay for what he did. Regardless of what's been said in the past. That's all we have to say. I'm gonna miss you too. They gonna take Daddy away now, honey. I don't know, they just say it's my time. That day in the fire, if I could have just saved you. Amber. Elizabeth menemui Willingham dan mengungkapkan bahwa semua orang pada ketakutan setelah laporan Dr. Gerald terungkap. Bahkan Gubernur Perry juga tidak berkutik. Entah apa yang terjadi, Willingham memohon pada Elizabeth, memintanya untuk mendampinginya saat dia dieksekusi nanti. Elizabeth pun mengabulkan permintaan Willingham. Dia berjanji akan mendampingi Willingham di hari terakhirnya. I don't wanna die alone. Not about dying. Just that it's gonna hurt. They say it hurts so much. You're gonna be there, right? Promise. I'm getting scared now, Liz. Mama? Are you okay? I failed. They're gonna kill him tomorrow. You did so much for him. I guess I thought the right thing would win. I'm so sorry. No, I'm sorry. Esoknya saat Elizabeth mau kembali menemui Willingham, Elizabeth menghubungi Martin, meminta dan memohon untuk datang menemui Gubernur Perry untuk mendesaknya agar membaca surat laporannya dan segera memberikan perintahnya untuk membatalkan eksekusi Willingham. Namun tiba-tiba She's critical but stable. Unfortunately, her neck is broken. Dan hari eksekusi pun tiba. Karena Elizabeth tak kunjung datang, Willingham pun minta waktu terakhir untuk menulis surat buat Elizabeth. Yo,
Yeah. Ain't nobody called? Elizabeth Gilbert, you let me know the second she calls, right? I'm definitely expecting a phone call, boss. I know. I promise. Dengan berat hati, Daniel menjemputnya. Willingham berusaha menolak untuk berdiri. Dia terus berteriak, menangis sambil memohon bahwa dia akan berubah dan tidak akan temperamen lagi. Namun semua itu sia-sia. It's time. Come on now, get up. All right, let's do it. 1, 2, 3. Willingham tetap dibawa paksa ke ruangan eksekusi. Dia terus bertanya keberadaan Elizabeth pada Daniel dan memohon untuk menunggu Elizabeth datang. Sesaat sebelum dieksekusi, Willingham diberi kesempatan untuk mengungkapkan kata-kata terakhirnya. Di sana dia melihat ada Stacy serta keluarganya dan Martin, si pengacara Willingham, yang turut menghadirinya. Tidak ada pilihan lain. Willingham hanya bisa berusaha untuk tenang dan ikhlas menerima takdirnya. Dia tak ingin menyia-nyiakan waktunya dengan mengungkapkan, "Aku tidak bersalah. Aku didakwa atas tindakan kejahatan keji yang tidak pernah aku lakukan dan tidak bisa aku jelaskan. 12 tahun aku dihukum. Semua orang mengabaikan ketidakbersalahanku karena keluarga mantan istriku tidak mengizinkan aku dimakamkan di samping makam ketiga putriku. Permintaan terakhirku adalah aku mohon tolong jasadku dikremasi dan taburkan abuku di atas makam ketiga putriku. Dari debu Tuhan aku berasal, maka kepada debu itulah aku kembali dan bumi akan menjadi kerajaanku." Mendengar ungkapan Willingham, Daniel tampak tertunduk. Ketika Willingham siap dieksekusi, Stacy hanya bisa menangis terseduh. Daniel ditugaskan untuk menjadi eksekutor, disaksikan oleh Stacy, keluarganya, dan pengacara Martin. Beberapa hari kemudian, Elizabeth yang lumpuh karena kecelakaan, dia mendatangi makam ketiga putri Willingham, didampingi kedua anaknya, Andrew dan Julie. Di sana Elizabeth membuka surat terakhir dari Willingham yang berisi, "Hei wanita manis, di hari terakhirku ini aku mencari, menunggu, dan bertanya di mana kamu. Kurasa ada sesuatu yang lebih penting telah terjadi padamu. Saat kamu baca suratku, aku sudah pergi. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa di malam terakhirku tadi, aku bertemu Amber, Carmen, dan Cameron. Mereka mengajakku jalan-jalan di salah satu hari di musim gugur. Itu sangat indah. Dan lucunya adalah kamu juga hadir di dalam mimpiku. Di sana, kamu hanya tersenyum menatapku pergi bersama anak-anak. Kurasa ada banyak alasan untuk mengasihani diriku sendiri. Penyesalan terbesarku adalah aku tidak diizinkan dimakamkan di sisi ketiga anakku. Tapi terima kasih, karenamu aku bisa mencoba untuk berdamai. Kamu menunjukkan bahwa cinta selalu ada ketika kamu membuka diri. Seandainya aku diberi waktu dan memiliki sesuatu, akan kuberikan kepadamu selain rasa cinta dan tulusku. Salam hormat, Cameron Todd Willingham." Kemudian mereka pun menaburkan abu Willingham. Meski lumpuh, Elizabeth tak pernah berhenti berjuang untuk keadilan Willingham. Proyek Tak Bersalah bersama keluarga Willingham terus mendesak negara bagian Texas untuk mengakui telah mengeksekusi orang tidak bersalah. Di tahun 2011, menanggapi bukti dari ilmuwan terkemuka negeri, Komisi Ilmu Forensik Texas akhirnya mendukung kesimpulan Dr. Gerald bahwa bukti kebakaran yang disengaja itu tidak sah. Di salah satu acara stasiun TV, Gubernur Texas, Rick Perry, menyangkal bersalah atas perintahnya mengeksekusi narapidana yang dijatuhi hukuman mati namun tidak terbukti bersalah. No, sir, I've never struggled with that at all. But in the state of Texas, one commits the most heinous of crimes against our citizens. A very
clear, and that is you will be executed. Dan film pun selesai. Sumpah nangis aku beb nonton film ini. Nyesek banget. Kita doakan semoga almarhum Cameron Todd Willingham tenang di sana. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.